Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang homomorfisme dan isomorfisme grup. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Nurfadilah dengan NIM T20187106. Dan yang kedua yaitu Filda Al-Humaira Aslam dengan NIM T20187094. Yang ketiga, Hasbia dengan NIM T20187079. Dan yang terakhir yaitu Fatimatuz Zahra dengan NIM T20187117. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya Siti Nurfadilah dengan NIM T20187106. Di sini saya akan membahas tentang homomorfisme grup. Definisi dari homomorfisme grup adalah suatu fungsi F dari grup G1 dan G2 dikatakan suatu homomorfisme grup jika setiap A, B anggota G1 berlaku FA bintang B sama dengan FA pagar FB dengan bintang operasi pada G1 dan pagar operasi pada G2. Jadi di sini kita punya fungsi, kemudian ada dua grup yaitu grup G1 dan G2. Jika untuk setiap A, B anggota G1 berlaku FA bintang B sama dengan FA pagar FB. Nah, di sini kita punya dua operasi. Karena A dan B ada di G1, maka harus sama dengan FA pagar FB. Jadi operasi pada G1 itu harus memenuhi pada G2. Kemudian dalam homomorfisme ini mempunyai yang namanya kernel. Kernel adalah suatu himpunan yang memuat semua X sehingga Fx sama dengan E. Jika kita punya homomorfisme F dari G1 ke G2, maka kernel dari G1 ke G2 dinotasikan seperti itu, yaitu ker F adalah suatu himpunan semua anggota G1 yang dibawa ke E di G2. Jadi kita punya grup G1 dan G2. Karena G1 dan G2 sama-sama grup, maka masing-masing harus mempunyai identitas. Jadi kernel dari F adalah himpunan yang beranggotakan semua anggota G1 yang dibawa ke identitas di G2. Itu adalah kernelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatuz Zahra dengan NIM T20187117. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 7.1. Nah, sesuai di gambar di atas, terdapat pernyataan teorema yaitu jika F, G ke H homomorfisme grup, maka Fg sama dengan LMF grup bagian dari H. Selanjutnya bukti akan dibuktikan bahwa Fg tertutup. Jadi ambil sembarang Fa, Fb dalam Fg. Karena F homomorfisme, maka Fab sama dengan Fa, Fb. Tetapi A, B dalam G, sehingga AB dalam G. Sebab G adalah grup. Jadi Fa, Fb sama dengan Fab dalam G dengan AB dalam G atau Fg tertutup. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa E aksen dalam Fg. Elemen E aksen dalam identitas dalam H untuk membedakan dengan E dalam G. Misalkan Fb sembarang elemen dalam Fg. Karena Fb dalam Fg, maka Fe, Fb sama dengan Feb sama dengan Fb sama dengan E aksen Fb. Dengan menggunakan hukum kanselasi kanan didapat Fe sama dengan E aksen.
Selanjutnya akan dibuktikan Fg mengandung inverse dari elemen Fg. Misalkan Fx dalam Fg, elemen Fx pangkat negatif 1 merupakan inverse dari Fx karena Fx pangkat negatif 1 sama dengan Fxx pangkat negatif 1 sama dengan Fe sama dengan E aksen. Dengan cara yang sama, didapat Fx pangkat negatif 1 Fx sama dengan E aksen. Dan Fx negatif 1 inverse yang tunggal dari Fx dengan Fx negatif 1 dalam Fg. Nah, teorema di atas itu dapat dikembangkan untuk fungsi f, g ke b dengan b tidak perlu suatu grup. Sebagai contoh, himpunan M ordo 2 kali 2 bukan merupakan grup di bawah operasi perkalian matriks, tetapi dapat didefinisikan suatu fungsi f, g ke matriks ordo 2 kali 2 yang mengawetkan perkalian matriks. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Filda Al-Numer Aslam dengan NIM T 2018-7094. Di sini saya akan menjelaskan tentang isomorfisme grup. Definisi 7.9 yaitu tentang isomorfisme grup. Misal, G operasi biner dan H operasi dot adalah grup, maka dapat dikatakan grup G isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi f dan g ke h yang memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, fungsi f adalah fungsi injektif, yang kedua, fungsi f adalah fungsi surjektif, yang ketiga, f adalah homomorfisme. Jika f memenuhi 3 syarat tersebut, maka dapat dikatakan f isomorfisme. Seperti itu. Masuk ke contoh, misalkan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen dan sama dengan G. Untuk bilangan bulat X elemen G didefinisikan pemetaan F dan G ke G aksen dengan FA sama dengan 2A. Tunjukkan bahwa F adalah isomorfisme. Jawab, untuk menunjukkan bahwa F isomorfisme atau homomorfisme yang bijektif, maka harus ditunjukkan bahwa F monomorfisme atau biasa disebut dengan homomorfisme yang injektif dan epimorfisme atau biasa disebut dengan homomorfisme yang surjektif. Maka yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa F adalah monomorfisme atau biasa disebut dengan homomorfisme yang injektif. Kita ambil sembarang X, Y elemen G. Jika Fx sama dengan Fy, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y jika dan hanya jika X sama dengan Y. Jadi Fx sama dengan Fy, jadi X sama dengan Y, ini berarti F injektif, yaitu monomorfisme. Langkah kedua yaitu kita akan menunjukkan bahwa F epimorfisme. Ambil sembarang X aksen elemen G aksen, pilih X elemen G sehingga Fx sama dengan X aksen. Ambil juga X sama dengan setengah X aksen, maka Fx sama dengan 2 kali setengah X aksen sama dengan X aksen. Jadi untuk semua X aksen elemen G aksen ada X elemen G dengan X sama dengan setengah kali X aksen elemen Fx sama dengan X aksen. Ini berarti F terpenuhi surjektif, yaitu epimorfisme. Selanjutnya langkah ketiga, ambil sembarang X, Y elemen G sehingga muncul pemetaan seperti ini. X ke Fx sama dengan 2, XY ke Fy sama dengan 2, Yx plus Y, maka Fx plus Y sama dengan 2 kali X
plus Y sama dengan 2X plus 2Y sama dengan Fx plus Fy. Jadi diperoleh F kali X plus Y sama dengan Fx plus Fy. Ini berarti F homomorfisme. Jadi sudah terbukti ketiga-tiganya bahwa terpenuhi seperti itu. Dari ketiga ini terbukti bahwa F adalah isomorfisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teorema isomorfisme grup. Nah, mohon maaf sebelumnya. Di sini pada buktinya terdapat notasi yang salah. Teorema 18.1. Jika G dan H adalah isomorfisme grup dan G adalah abelian, maka H adalah abelian. Bukti, misalkan G dengan operasi bintang dan H dengan operasi pagar. Di sini notasinya salah, di sini pagar. Misalkan pi, untuk yang ini pi G ke H merupakan isomorfisme jika X, Y elemen, di sini elemen. Jika X, Y elemen H, maka ada elemen A, B elemen G, sehingga pi A sama dengan X dan pi B sama dengan Y. Karena pi mempertahankan operasi dan G adalah abelian, maka X pagar Y sama dengan pi A pagar pi B. Nah, dari sini sama dengan pi dalam kurung A bintang B sama dengan pi dalam kurung BA, karena ini bisa dibalik untuk peletakan A dan B-nya, sama dengan pi B pagar pi A sama dengan Y pagar X. Nah, dari sini berlaku sifat komutatif sehingga ini dapat membuktikan bahwa H adalah abelian. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.